Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip persona non grata dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip persona non grata dengan bahasa Latin yang berarti orang yang tidak disukai atau orang yang tidak diinginkan adalah salah satu instrumen kedaulatan yang paling kuat yang dimiliki oleh negara penerima atau negara tuan rumah dalam hubungannya dengan misi diplomatik asing. Ketentuan utama mengenai prinsip ini diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961, yaitu hak mutlak negara penerima. Negara penerima berhak untuk menyatakan kapan saja dan tanpa harus menjelaskan keputusannya bahwa kepala misi diplomatik atau anggota staf diplomatik manapun adalah persona non grata. Anggota staf misi lainnya tidak dapat diterima atau non-acceptable. Lalu ada kewajiban negara pengirim. Setelah menerima pemberitahuan persona non grata atau tidak dapat diterima dari negara penerima, negara pengirim, negara asal diplomat wajib untuk yang pertama, menarik kembali orang yang bersangkutan atau diplomat tersebut dari misi atau mengakhiri fungsi orang yang bersangkutan dalam misi tersebut. Lalu ada batas waktu dan konsekuensinya. Yang pertama, jika negara pengirim menolak atau gagal untuk melaksanakan kewajiban ini dalam jangka waktu yang wajar atau reasonable period yang ditetapkan oleh negara penerima, maka negara penerima berhak untuk menolak mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi. Lalu ada ini berarti bahwa diplomat tersebut akan kehilangan kekebalan dan hak istimewa diplomatiknya di negara penerima. Lalu ada penetapan sebelum kedatangan. Seseorang individu bahkan dapat menyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima sebelum mereka tiba di wilayah negara penerima. Poin-poin pentingnya dan tujuannya adalah kedaulatan negara. Prinsip ini menegaskan kedaulatan negara penerima untuk mengontrol kehadiran dan perilaku pejabat asing di wilayahnya. Ini adalah mekanisme perlindungan bagi negara tuan rumah terhadap penyalahgunaan hak istimewa diplomatik. Lalu ada tanpa alasan. Aspek yang paling krusial adalah hak negara penerima untuk tidak memberikan penjelasan atau membuktikan alasan dibalik keputusannya. Hal ini untuk mencegah perselisihan diplomatik lebih lanjut dan tidak untuk melindungi sumber informasi sensitifnya. Misalnya, jika diplomat dicurigai melakukan spionase. Lalu ada pengganti proses hukum. Karena diplomat dilindungi oleh kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima, deklarasi persona non grata adalah sanksi paling keras yang dapat diterapkan oleh negara penerima untuk mengusir diplomat yang melanggar hukum, etika, atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti spionase atau campur tangan urusan dalam negeri. Lalu ada resiprositas atau timbal balik. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 9, tindakan seringkali memicu respon timbal balik, di mana negara pengirim yang diplomatnya diusir akan mendeklarasikan diplomat dari negara penerima sebagai PNG. Jadi kesimpulannya, persona non grata adalah kartu pengaman dalam diplomasi yang memungkinkan negara penerima untuk menyingkirkan diplomat yang bermasalah tanpa harus memutuskan hubungan diplomatik secara keseluruhan, sekaligus menghormati kekebalan diplomatik yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961. Baik, kali ini saya akan menganalisis kasus Antonio Guterres declare persona non grata in Israel. Kita akan melakukan penganalisisan melalui pendahuluan terlebih dahulu. Istilah persona non grata merupakan konsep penting dalam hukum diplomatik internasional yang diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa seorang diplomat asing dianggap tidak diinginkan oleh negara penerima dan karenanya harus ditarik kembali oleh negara pengirim. Namun, ketika istilah ini digunakan terhadap tokoh internasional seperti Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, muncul perdebatan tentang validasi hukum dan implikasi politiknya. Lalu kita akan melihat dari latar belakang kasus. Pada Oktober 2023,
pemerintah Israel menyatakan Antonio Guterres sebagai persona non grata setelah pernyataannya mengenai konflik antara Israel dan Hamas. Guterres menyebut bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam kekosongan, yang dimaknai Israel sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakan kelompok tersebut. Akibatnya, Israel menganggap Guterres bersikap bias dan tidak layak diterima di wilayahnya. Lalu kita menggunakan analisis berdasarkan Konvensi Wina 1961. Yang pertama ada pasal 9 Konvensi Wina tentang persona non grata. Pasal ini menyebut bahwa negara penerima dapat setiap saat tanpa perlu memberikan alasan menyatakan kepala misi atau anggota staf diplomatik dari suatu negara sebagai persona non grata. Negara pengirim kemudian wajib menarik atau mengakhiri tugas diplomat tersebut di negara penerima. Namun, Antonio Guterres bukan diplomat dari suatu negara, melainkan pejabat internasional yang mewakili seluruh anggota PBB. Oleh karena itu, aturan pasal 9 tidak dapat diterapkan oleh langsung terhadap dirinya. Yang kedua, kita lihat melalui status hukum Sekretaris Jenderal PBB. Menurut Piagam PBB pasal 97-100, Sekretaris Jenderal merupakan pejabat administratif tertinggi PBB dan bukan perwakilan diplomatik dari negara manapun. Ia memiliki imunitas dan hak istimewa internasional yang dijamin oleh Konvensi Wina tentang hak istimewa dan kekebalan PBB tahun 1946. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi Israel untuk secara resmi menyatakan Guterres persona non grata di bawah hukum diplomatik internasional. Yang ketiga, kita lihat dari sifat deklarasi Israel. Deklarasi persona non grata terhadap Guterres bersifat politis dan simbolik, bukan tindakan hukum formal. Israel menggunakan istilah ini untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan penolakan politik terhadap sikap Sekretaris Jenderal PBB, bukan sebagai pelaksanaan hak diplomatik sebagai mana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1991. Lalu kita melihat dari implikasi diplomatiknya. Deklarasi tersebut menunjukkan ketegangan hubungan diplomatik antara Israel dan PBB, serta menggambarkan bentuk antara prinsip netralitas organisasi internasional dan kepentingan politik nasional. Tindakan ini juga dapat memperburuk citra Israel dalam forum internasional, karena dinilai tidak menghormati posisi independen Sekretaris Jenderal PBB sebagai penengah netral dalam konflik global. Kesimpulan dalam konteks ini adalah hukum internasional. Pernyataan Israel yang menyebutkan Antonio Guterres sebagai persona non grata tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut Konvensi Wina 1961. Karena Guterres bukan diplomat negara, tindakan tersebut lebih tepat dipandang sebagai pernyataan politik yang mencerminkan ketegangan diplomatik dan perbedaan persepsi terhadap konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa konsep persona non grata dalam hukum diplomatik tidak selalu memiliki kekuatan hukum jika diterapkan di luar konteks hubungan antar negara, namun tetap memiliki dampak simbolik dan politik yang kuat dalam diplomasi internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.